Ada-ada saja ya Leus Sungkarisma menyuruh Presiden Jokowi turun gunung. Kan lucu ya, kadang-kadang menyebut Presiden dungu, menyebut Presiden plonga-plongo. Tetapi saat mengatasi masalah begitu saja, harus Presiden Jokowi yang turun tangan untuk mengatasi sengketa lahan Rocky Gerung dengan PT Sentul City. Lah, aneh kan? Ya jelas lah, Presiden Jokowi ya kemungkinan akan cuek saja lah. Malahan Presiden Jokowi kedapatan melakukan groundbreaking pabrik baterai mobil listrik pertama di Asia Tenggara. Kan lucu ya, kadang-kadang menyebut Presiden dungu, menyebut Presiden plonga-plongo. Tetapi saat mengatasi masalah begitu saja, harus Presiden Jokowi yang turun tangan. Bahkan juga seolah-olah menyalahkan Presiden Joko Widodo. Kan aneh. Di sisi lain menyebut Presiden Joko Widodo dungu, tetapi kok malah meminta bantuan? Apa mungkin bisa ya Presiden Joko Widodo? Ya jelas tidak bisa lah, karena kan dungu menurutnya. Ya tetapi Presiden Joko Widodo malah kedapatan melakukan groundbreaking loh. Groundbreaking, investasinya mencapai 147 triliun loh. Keren kan? Dan Presiden Joko Widodo menyebut jika pabrik baterai mobil listrik tersebut adalah yang pertama di Indonesia dan bahkan pertama di Asia Tenggara. Jadi ya Presiden Joko Widodo pasti tidak sanggup lah untuk mengurusi sengketa tanah Rocky Gerung dan juga Sentul City, karena Presiden Joko Widodo sangat sibuk sekali, acaranya sangat padat. Bahkan Ferdinand Hutahian mengomentari pernyataan dari Leus Sungkarisma bahwa Presiden Joko Widodo harus turun gunung. Menurut Ferdinand pun adalah kebodohan yang maksimal. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jokowi cuek dengan tanah Rocky Gerung. Jokowi justru kedapatan lakukan ini. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian menanggapi pernyataan tokoh Tionghoa Leus Sungkarisma yang meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan rumah dan tanah Rocky Gerung yang diklaim PT Sentul City. Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Ferdinand mengaku ikut prihatin dengan permasalahan yang dialami oleh pengamat politik Rocky Gerung terkait rumah dan tanahnya. Saya pribadi turut prihatin atas permasalahan rumah dan tanah yang dihadapi Rocky Gerung. Tweet Ferdinand Hutahian dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter Ferdinand Hutahian pada Rabu 15 September 2021. Namun Ferdinand tidak setuju jika permasalahan tersebut sampai harus membawa-bawa nama presiden yang dianggap hanyalah sebuah kebodohan. Tapi menarik presiden ke dalam masalah hukum serobot menyerobot tanah ini adalah kebodohan maksimal, lanjutnya. Kemudian Ferdinand menyarankan untuk melaporkan ke pihak kepolisian atau di pengadilan. Silakan ke polisi dan atau ke pengadilan, bukan ke Jokowi. Itu kalau otak masih ada, ujarnya. Cuitan dari Ferdinand pun mendapatkan berbagai macam komentar dari para netizen. Nampak kali banyak yang memaksakan, banyak yang benci sama Pak Jokowi, segala hal sampai Jokowi yang harus selesaikan. Dasar wong edan, komen akun Fixdino. Kasian banget ya Lai. Coba Lai Ferdinand Hutahian 3 aja Pak tua sikit biar agak lurus cara pandangnya, tulis akun Abirekso. Jebakan Batman, kebaca deh pokoknya, ujungnya tetap aja salah Jokowi, ujar akun Liz Rezi. Bela teman sih boleh saja, tetapi pakai jalur yang bener, jangan asal jeplak. Urusan ini bukan urusan presiden. Mikir lu, mikir pakai otak, jangan pakai dengkul, paham, kata akun Heras. Tokoh Tionghoa, saya asli keturunan Tionghoa, merasa dihinakan kalau punya tokoh Tionghoa seperti ikan buntal ini bang, ungkap akun Kolmi Budi. Sebagai informasi, tokoh Tionghoa yang juga aktivis sosial Leus Sungkarisma melalui kanal YouTube-nya meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan menuntaskan permasalahan tanah yang kerap diklaim secara tiba-tiba oleh perusahaan besar. Pak, Bapak jadi presiden masih 3 tahun lagi. Saya pikir yang nggak salah penting selain masalah korupsi, pandemi, masalah pertanahan.
Bapak harusnya tuntaskan, kata Leus. Dari kasus rumah Rocky Gerung di Sentul, Pak, itu saya lihat perlu Bapak turun tangan, lanjutnya. Diketahui Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking pabrik baterai mobil listrik PT HKML Baterai Indonesia di Karawang, Jawa Barat. Proyek tersebut memiliki nilai investasi sebesar 1,1 miliar US atau setara dengan 15,6 triliun. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan pabrik tersebut akan menjadi yang pertama bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai listrik pertama di Indonesia dan bahkan yang pertama di Asia Tenggara, ujarnya. Pabrik ini merupakan proyek investasi antara konsorsium asal Korea Selatan yakni LG Energy Solution dan Hyundai Motor Group dengan PT Industri Baterai Indonesia atau Industri Baterai Corporation. Pada tahap pertama, kapasitas produksinya akan mencapai 10 gigawatt per horse. Jokowi melanjutkan proyek ini merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong penghiliran industri. Struktur ekonomi berbasis komoditas, katanya, harus segera diubah menjadi menghiliran berbasis pengembangan teknologi menuju Indonesia sebagai negara industri. Dengan pembangunan pabrik ini, dia pun mengungkapkan optimismenya bahwa dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan menjadi produsen utama barang jadi berbasis nikel. Pengembangan industri baterai juga akan meningkatkan daya tarik Indonesia investasi motor listrik dan motor listrik, ujarnya. Sementara itu, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menambahkan, pembangunan pabrik kendaraan listrik ini merupakan bagian dari rencana investasi Korea Selatan senilai total 9,8 miliar US atau setara dengan 142 triliun. Dia memproyeksikan setidaknya pada Mei 2022 pabrik ini akan bisa memulai operasinya. Juga diketahui, Ketua Tim Percepatan Proyek Electric Vehicle Baterai Nasional Agus Cahyana Wirakusuma mengatakan Kementerian BUMN memiliki ambisi untuk membangun ekosistem baterai mobil listrik pada 2025 mendatang. Tim telah menyiapkan peta jalan roadmap dalam mega proyek dengan potensi investasi sebesar 17,4 miliar US atau 242,3 triliun. Indonesia, lanjut dia, ingin menjadi pemain utama global yang memiliki kemampuan produksi dari hulu hingga hilir. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. BUMN memiliki ambisi besar untuk mengembangkan ekosistem industri baterai IF pada 2025. Pertama, pemain pertama global material produk hulu baterai atau nikel sulfat dengan menjadi produsen nikel sulfat dengan produksi sekitar 50 hingga 100 ribu ton untuk melayani ekspor global dan permintaan lokal, katanya pada rapat dengan pendapat RDP dengan Komisi 7 DPR RI pada Senin 1 Februari yang lalu. Selain itu, ia juga membeberkan keinginan BUMN menjadi produsen global untuk material prekursor dan produk katoda global dengan target produksi sebesar 120 hingga 240 ribu ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Dalam mengembangkan ekosistem tersebut, ia menyebut dibutuhkan waktu 4-5 tahun. Salah satu hal awal yang dilakukan adalah melakukan penjajakan calon mitra atau investor. Syarat yang harus dipenuhi calon investor adalah memiliki jejak global dalam industri baterai IF dan memiliki rencana untuk melakukan ekspansi bisnis. Kedua, memiliki kemampuan finansial dan bisnis di bidang baterai. Dan yang terakhir, memiliki reputasi merek yang baik dan memiliki hubungan dengan perusahaan original equipment manufaktur, jelasnya. Dari proses tersebut, ia menyebutkan ada 7 grup perusahaan dunia yang memenuhi kriteria, yaitu CALT, LG Chem, Samsung, Tesla, BYD Auto, Farasis Energy, dan Panasonic. Agus menyebutkan, menjadi pemain global baterai kendaraan listrik, Indonesia berpotensi meraup 26 miliar US atau setara dengan 364 triliun pada 2030 mendatang. Juga dapat menyerap sebanyak 23.000 tenaga kerja Indonesia dari pengembangan hulu hingga hilir. Dalam mempersiapkan ekosistem ini, BUMN tengah menyiapkan konsorsium dengan nama Indonesia Battery Holding antara PT Pertamina, PT PLN, PT Antam, dan PT Inalum.
dengan saham masing-masing 25%. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Ramson Sianggain, mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak sekedar membangun retorika, namun harus ada langkah nyata dalam pembangunan industri terkait. Ia menilai paparan yang disampaikan kepada DPR masih bersifat retorika dan ia mengaku tak mau pemerintah hanya membangun wacana untuk kepentingan politik 2024 mendatang.